Apa sih korelasinya sedekah dengan rezeki gitu kan? Kalau misalkan ada sekarang kan banyak orang yang sedekah tapi nggak miskin nambah kaya gitu, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Korelasinya gimana, Ustaz? Oke, baik. Kalau rezeki itu kan sudah dijamin oleh Allah ya. Sejak lahir sampai meninggal sudah dijamin oleh Allah. Makanya tidak perlu khawatir ketika mereka dapat rezeki itu untuk menginfakkan hartanya. Nah, rezeki itu kan mencakup segala aspek, termasuk usia panjang umur juga rezeki, kemudian kesehatan juga rezeki. Jadi rezeki itu nggak harus dengan materi. Lebih-lebih berupa materi kan. Tapi begitu berupa materi, ya jangan pelit dimikir alias medit kan gitu. Ya tentu juga harus bersedekah. Sedekah itu, orang yang bersedekah itu insya Allah tidak mengurangi harta kita, insya Allah makin bertambah. Itu begitu dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Orang-orang yang menginfakkan hartanya itu dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Saya kira. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara ngobrol-ngobrol bareng Ustadz. Jangan lupa sebelum kita ngobrol-ngobrol, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Lentera Dakwah. Ustadz, gini, kita akan ngobrol-ngobrol seputar sedekah. Di samping kita sudah ada Ustadz Budiman Al-Hanif. Ustadz, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, berkat doa antum. Sehat. Kebetulan kita ini memasuki puasa kedua ya, Ustadz? Kedua, Ustadz. Mudah-mudahan kita sampai maghrib ya, Ustadz ya. Alhamdulillah. Ustadz, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang ada dari netizen nih. Ustadz, apa sih korelasinya sedekah dengan rezeki? Gitu kan? Kalau misalkan ada sekarang kan banyak orang yang sedekah tapi nggak miskin nambah kaya gitu, Ustadz. Gimana itu, Ustadz? Korelasinya gimana, Ustadz? Oke, baik. Kalau rezeki itu kan sudah dijamin oleh Allah ya. Sejak lahir sampai meninggal sudah dijamin oleh Allah. Makanya tidak perlu khawatir ketika mereka dapat rezeki itu untuk menginfakkan hartanya. Nah, rezeki itu kan mencakup segala aspek, termasuk usia panjang umur juga rezeki, kemudian kesehatan juga rezeki. Jadi rezeki itu nggak harus dengan materi. Lebih-lebih berupa materi kan. Tapi begitu berupa materi, ya jangan pelit dimikir alias medit kan gitu. Ya tentu juga harus bersedekah. Sedekah itu, orang yang bersedekah itu insya Allah tidak mengurangi harta kita, insya Allah makin bertambah. Itu begitu dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Orang-orang yang menginfakkan hartanya itu dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Saya kira demikian. Jadi kadang-kadang ada yang orang begini, Ustadz, yang khawatir. Misalkan ada seseorang yang dalam kurung ngangguran. Kerja lo, kalau nggak kerja gimana dapat rezeki gitu. Misalkan gitu. Nah, kalau menurut Ustadz gimana itu, Ustadz? Disuruh kerja gitu. Sedangkan kan kata Ustadz Barat sendiri tadi bilang rezeki itu sudah ditakar, sudah dipastikan sama Allah. Nah, terus konsepnya sama bekerja itu gimana, Ustaz? Ya, kerja ini kan tidak harus di kantor ya. Kerja di rumah juga bisa. Contohnya? Nah, contohnya nyuci mobil juga kerja di rumah. Bantu nyuci piring istrinya juga di rumah kerja kan gitu. Nggak harus di kantor, apalagi sekarang zamannya online kan. Oh iya, betul. Nah, zamannya online. Oh, bisa tuh, apapun bisa dikerjakan di rumah. Subhanallah itu. Nah, suatu saat pasti Allah kasih rezeki, yakni berupa materi. Yang penting, namun ada apa namanya? Kan rezeki kan nggak harus dengan materi ya. Iya, betul. Begitu juga ketenangan itu juga termasuk rezeki. Ketenangan batin. Iya. Jadi nikmat Allah itu bukan hanya berupa benda atau materi, melainkan nikmat ketenangan. Nah, ketenangan itu hanya bisa didapati bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kenapa dia bersyukur kepada Allah? Karena masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal ibadah. Nah, dan itu hanya berlaku bagi orang-orang yang punya harapan. Dan sumber harapan bagi orang mukmin adalah Allah. Maka ketika kita mengharap hanya kepada Allah,
insya Allah Allah jamin rezeki kita. Jadi tidak perlu khawatir tentang di dunia ini. Oh gitu. Sepanjang jalan pasti ada ujungnya. Seluas laut juga pasti ada tepinya kan. Sesulit apapun masalahnya pasti selesai masalah itu. Kenapa? Sifatnya kan temporer, nggak abadi. Baik, saya kira begitu ya. Kalau gini Ustaz, kan kalau misalkan kita bersedekah nih, misalnya bersedekah, andai kata ketika badan kita sakit, boleh nggak saat kita kan kita udah berobat, kita udah ke dokter atau ke apa namanya, pokoknya ke dokter, boleh nggak kita bersedekah, ya Allah dengan sedekah ini saya sembuhkanlah penyakit saya, boleh nggak? Namanya apa ya kalau misalnya dibilang dengan sedekah kita wasilah ya, wasilah sedekah, kita minta sehat, minta ya macam-macam lah saat sehat, minta rezeki atau minta dalam kurung jodoh gitu, boleh saat kayak gitu saat wasilah sedekah gitu, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz? Boleh saja, boleh saja. Yang penting niat kita ikhlas karena Allah. Jadi disebut sedekah itu dari kata sodako, artinya benar. Ya, ketika saya bersedekah ikhlas karena Allah, maka disebut sedekah. Tapi kalau tidak ikhlas bukan karena Allah, berarti kan harapannya itu minta imbalan. Minta imbalan. Berarti kan tanda kutip nggak ikhlas kan? Nggak ikhlas. Nah, kita tetap harus apa ya, mengeluarkan sedekah kita karena Allah. Apapun yang kita cintai, kita keluarkan di jalan Allah, semuanya pasti akan mendapatkan imbalan dari Allah, dan itu pasti. Tapi kalau kita misalkan sedekah untuk supaya kita sehat, boleh. Cuma dapatnya hanya sehat doang. Sehat doang. Jadi karena dalam di surah 11, surah Hud itu ayat 15 sampai 16, itu dijelaskan oleh Allah, siapa yang menghendaki dunia, kata Allah, aku kasih balas tentang kehidupan dunia dan aku kasih balas dengan sempurna. Namun di akhirat nggak dapat apa-apa dia. Berarti saya sedekah cuman dapat sehat dong itu. Sehat aja, tapi pahalanya nggak dapat dong. Rugi dong. Rugi. Jadi bagaimana supaya nggak rugi? Bagaimana? Tetap sedekah karena Allah, mohon kepada Allah agar diangkat penyakitnya dengan tidak meninggalkan rasa sakit. Insya Allah sehat. Oh gitu. Nah, kan ada tuh kalau setiap hari Jumat gitu namanya Jumat berkah gitu ya. Jumat berkah, atau kita Jumat berkah, kita mau ngasih makanan ke jemaah, misalnya jemaah sholat Jumat gitu. Iya. Kita hadiahkan pahalanya buat orang tua kita, boleh nggak sih Ustaz gitu sebenarnya? Sedekah kemudian pahalanya dihadiahkan ke orang tua kita yang udah meninggal. Orang tua kita meninggal. Boleh nggak Ustaz? Ya, sebenarnya itu sudah tradisi dari umat Islam ya sekarang ini ya. Kalau konsep Al-Quran kan bertentangan dengan surah 63 ayat 10 sampai 11. 63 itu surah Al-Munafikun. Di situ dijelaskan oleh Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli. Jadi infakkanlah hartamu di jalan Allah sebelum kematian itu datang. Kalimatnya kan sebelum kematian, underline kan. Jadi waktu itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Rasulullah menjawab, bersedekahlah kamu ketika kamu masih sehat. Bersedekahlah kamu ketika kamu cinta dengan harta dan takut miskin. Jangan sampai nyawa sudah di tenggorokan baru kamu mengatakan untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, padahal sudah menjadi hak waris si fulan. Tapi begitu ajal itu datang, dia baru protes sama Tuhannya di ayat itu. Robbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, bisakah kau menunda kematianku sebentar saja? Untuk apa, kata Allah? Permintaannya hanya dua, fa'asaddaqa wa aku minas solihin, supaya aku bersedekah dan supaya aku jadi orang yang soleh. Maka Allah mengatakan, wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tidak menunda kematian seseorang ketika ajal itu datang, dan Allah Maha teliti apa yang telah mereka kerjakan. Berarti di saat itu sudah dot, tidak pakai koma lagi, tidak ada revisi amal karena sudah selesai. Maka kalau bisa bersedekah atas nama siapa? Bersedekah atas nama dirinya, dan orang tuanya tadi sudah meninggal, otomatis dapat royalti pahalanya. Oh, jadi kita tetap sedekah atas nama kita. Orang tua tadi berarti diniatkan betul Ustaz? Iya, niat untuk dirinya, sedekah untuk atas nama kita. Dan orang tua itu akan mendapatkan royalti pahalanya dari perbuatan baik anaknya, hasil didikan waktu masa hidup. Tanpa mengurangi pahala kita. Tanpa mengurangi pahala kita. Gitu. Jadi dapat dua di situ ada poin. Jadi tinggal diperbaiki niatnya aja kali. Iya, betul. Jadi kita niat, kita sedekah, berarti niat dalam hati,
untuk kita dan orang tua kita gitu berarti Ustaz ya? Ya, gimana tuh? Iya, untuk diri kita sedekah. Nah, orang tua tadi udah otomatis dapat royalti pahalanya. Oh, otomatis. Udah otomatis gitu. Mungkin karena sudah kebiasaan orang tua kita juga dulu karena sering bersedekah, kita tinggal ngelanjutin gitu Ustaz. Iya. Jadi kan apabila anak Adam itu meninggal, putuslah pahalanya, putuslah amalnya kan, kecuali 3 perkara. Nah, 3 perkara itu yang pertama sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah itu kan dilakukan di waktu hidup. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya kan. Nah, ketiga itu dilakukan di waktu hidup. Begitu dia meninggal, dia dapat 3 royalti pahalanya. Termasuk anaknya berbuat baik, orang tuanya dapat. Karena hasil dirinya, hasil didikan di masa dia hidup kan. Itu pada hakikatnya. Berarti kita cuman memperbaiki niatnya aja. Iya, pokok kita bersedekah untuk diri kita, otomatis orang tua kita sudah meninggal dapat royalti pahalanya. Oh, jadi pemirsa, jadi kalau misalkan kita mau orang tua kita dapat dari sedekah-sedekah kita, tinggal diri kita yang kita sedekah aja gitu. Sedekah jadi aja. Orang tua kita ngajarin sedekah di musola atau di masjid, itu secara otomatis. Karena hasil didikan orang tua kita. Hasil didikan orang tua kita. Dan nggak perlu istilahnya diumumin di masjid. Betul. Sebenarnya nggak penting-penting banget itu. Iya. Karena kan ada tuh di dekat-dekat rumah gitu, pahalanya dihadiahkan untuk ini itu. Sebenarnya nggak penting juga kayak gitu. Nggak perlu dihadiahkan, dia sudah otomatis dapat royalti pahala dari perbuatan anaknya. Misalkan sumbangan dari bapak ini udah dihadiahkan untuk ini gitu. Jadi berarti harusnya tinggal nggak usah diumumin juga ya, tinggal nggak diumumin, nggak begitu penting. Iya, berarti untuk dirinya. Coba kalau misalkan sedekah sama orang tuanya, orang itu sudah meninggal. Iya. Lantas dia kapan sedekahnya? Kan begitu. Jadi kapan berbuat baiknya juga. Iya, kapan berbuat baiknya. Jadi dia harus berbuat baik di masa hidupnya. Nanti orang tuanya akan dapat royalti pahalanya. Kan itu sebenarnya. Iya. Nah, untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal bagaimana? Di antaranya ya berdoa. Untuk almarhum, ya mendoakan almarhum dan almarhumah. Kan itu. Kemudian bersedekah, berbuat baik, otomatis kedua orang tuanya dapat royalti pahalanya. Oh gitu. Nah itu. Nah, teman-teman jadi kan tahu kan, jadi tahu yang masalah kita mau menghadiahkan pahala buat orang tua kita gitu. Iya. Nah, kebetulan kita berada masih di bulan Ramadan nih, Ustaz ya. Iya. Ya. Kan kalau kita dengar-dengar ceramah agama setiap menjelang pas puasa gitu, suka ada gini. Kalau bulan Ramadan neraka dikunci, setan-setan dibelenggu gitu. Nah, yang saya bingung tuh kadang-kadang orang orang pada puasa nih Sate. Iya. Cuman masih ada aja yang orang masih gibah, ngomongin orang ya, berbuat negatif lah kalau gitu. Iya. Nah, terus kadang-kadang suka ada tuh saat warteg kaki gelantungan tuh. Dalam kurung nggak puasa. Iya. Nanti kan itu kan perlakuan yang nggak baik. Itu gimana tuh Sat? Iya. Sedangkan dalam konsepnya kan setan-setan dibelenggu. Neraka ditutup, tuh kelakuannya kayak setan. Gimana itu Sat? Iya. Ya sebenarnya setan itu kan berasal dari kata syatona, artinya membangkang. Siapa saja membangkang dari aturan Allah disebut setan. Siapa saja membangkang dari aturan Allah disebut setan. Nah, orang-orang yang di bulan Ramadan dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya tidak puasa, berarti dia setan. Namun dari jenis manusia. Setan dari jenis manusia. Nggak puasa, berarti ya setan. Katanya dibelenggu, iya dibelenggu. Tapi dia sendiri yang membuka kebelenggu itu. Rantainya dibuka. Rantainya sendiri dibuka kan. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk berlepas dari godaan setan tadi. Ternyata dirinya setan. Dia jadi setan. Setan. Karena sudah berbuat maksiat kan. Ya, puasa menahan haus dan lapar, ternyata di kantor manipulasi data, korupsi, nyolong kan gitu. Oh, berarti dia
dia berpuasa secara ritual, tapi esensinya zero, nggak dinilai oleh Allah. Jadi gitu ya. Nggak dinilai oleh Allah. Jadi dia cuma neraka ditutup, kan begitu ya? Surga dibuka. Surga dibuka. Ya kan? Lebarnya. Dia sendiri berbuat maksiat. Berarti dia sendiri yang membuka neraka. Jadi diketok-ketok ini. Iya, luar biasa. jadi kan lucu. Iya. Orang yang dibuka udah ada ya, kenapa masih yang ditutup? Gitu. Malah dia ngetok neraka. Nah, gitu. Nah, ini permasalahannya. Jadi ada yang jadi pertanyaan beberapa teman kita kan, wah bulan puasa setan dibelenggu kok sekarang, tapi manusia kelakuannya nggak puasa sih gitu, katanya setan dibelenggu. Gitu. Makanya kan kadang yang jadi pertanyaan itu banyak lah pertanyaan. Iya. Ustaz, berikutnya kalau misalkan saya bertanya lagi tuh, bagaimana cara kita belajar untuk melakukan sesuatu, misalkan sholat kita khusyuk gitu Ustaz, khusyuk gitu. Kadang kan kalau misalnya kita sholat, kadang-kadang kalau ada imam yang bacanya lama banget, jadi kan pikiran kita kemana-mana gitu Ustaz. Iya. Nah gimana tuh cara kita sholat khusyuk Ustaz? Oke. Khusyuk itu kan mempunyai makna, ada 3 makna khusyuk. Yang pertama, mengerti apa yang dia baca, itu khusyuk. Jadi kalau kita tidak mengerti apa yang kita baca, minimal suratul Fatihah nggak mengerti, maka di saat itu kita mabuk. Ya, karena kita nggak ngerti. Maka di dalam surah An-Nisa ayat 43 itu, hai orang beriman, jangan dekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Nah, termasuk orang yang nggak paham tentang apa yang dia baca, mabuk itu. Para mufasir mengatakan demikian, itu mabuk. Berarti khusyuk mengerti apa yang dia ucapkan. Maka kita dituntut untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, terutama bacaan-bacaan sholat itu. Yang kedua, khusyuk yang kedua mempunyai makna, jadikan sholatmu yang paling terakhir. Oh, jadi nah, siapa tahu ini sholat yang paling terakhir kan? Kita sebentar lagi meninggal. Gitu. Ya, ini khusyuk ini. Begitu dalam surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Jadi teman-teman semuanya nanti dibuka itu surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Itu yang disebut khusyuk, menjadikan sholat yang paling terakhir. Dan yang ketiga, khusyuk itu mempunyai makna aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengimplementasikan sholatnya dalam kehidupan sehari-hari, itulah khusyuk. Oh gitu. Yaitu khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan lupa ingatan. Kalau lupa ingatan berarti pingsan, berarti kan. Orang yang sholat itu denger loh, ya kan, Allahu Akbar, dengar kiri kanan. Mendengar gitu. Iya, tapi yang tidak boleh, kita sedang sadar bahwa kita itu beraudiensi dengan Allah, hablum minallah, berkomunikasi kan dengan Allah kan. Nah, di saat itu kan kiri kanan dengar ya, tapi kita tetap fokus itu. Yang tidak boleh menganalisa. Kalau hablum minallah kan berzikir. Kalau hablum minannas berpikir kan. Berpikir. Jadi misalnya Allahu Akbar, ada mobil lewat nih. Tiba-tiba langsung mobil lewat, fokus kita hilang langsung. Terus kemudian kita harus sadar bahwa kita sedang sholat, komunikasi dengan Allah kan. Nah, yang tidak boleh menganalisa, nah siapa ya, mobil siapa ya, dengan siapa, itu menganalisa. Tiba-tiba dapat berapa rakaat ya, itu namanya tiba-tiba kita hilang kan, lupa ingat lupa rakaat kan. Makanya khusyuk yang ketiga itu adalah merealisasikan sholatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sholat melahirkan orang yang jujur, itu sholat. Buktinya hingga detik ini kita belum pernah dengar ada orang korupsi rakaat walaupun sholat sendirian. Sholat subuh kesiangan berapa rakaat? Tetap dua. Ya kan gitu. Tetap dua. Dia khusyuk ya kan, itu khusyuk kan. Jadi sayangnya kejujuran itu baru ritual. Ya kan? Seharusnya kejujuran itu diimplementasikan dalam dunia kerja. Dalam kehidupan sehari-hari. Betul enggak, aku tidak mencuri walaupun aku sendirian. Kan itu. Inilah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu kan dalam surah Al-Mu'minun tuh. Surah 23 ayat 1 sampai 11 itu tentang khusyuk. Di antaranya khusyuk itu tidak bicara meninggalkan ucapan yang tidak ada manfaatnya, itu khusyuk. Termasuk mengeluarkan zakat itu juga khusyuk. Termasuk memelihara kemaluan juga khusyuk. Memelihara amanah juga tidak khusyuk. Maka di luar sana ada teman-teman yang tidak amanah, menyimpang.
kecurangan, berarti mereka sholatnya nggak khusyuk namanya. Walaupun dari, bacanya bagus nih, tapi nggak khusyuk. Kori gitu. Kori ya. Tapi melengking suaranya bagus ya. Kelakuannya nggak kori, kan ada juga kayak gitu. Berarti kan iya nggak khusyuk itu. Ustaz, kalau misalkan ada kita sholat berjamaah nih, sholat berjamaah, gitu. Namanya sholat berjamaah kan berarti nggak sendiri, ada beberapa orang gitu. Nah, ketika gimana sih Ustaz jadi imam yang bijak gitu, tiba-tiba bacanya yang panjang. Nah, di belakang ada orang tua tuh Ustaz. Gimana tuh? Tiba-tiba nih orang kayaknya emang mungkin ya memang dia qari Quran bagus gitu. Cuman kan di belakang ada orang tua yang dirinya udah nggak kuat. Terus kedua juga ada ya anak-anak, ada yang inilah gitu. Nah, itu menyikapinya gimana Ustaz? Kadang kan jadi kita juga pertama yang kita sendiri kan kalaupun kita juga yang dia baca juga kadang-kadang suka kita nggak hafal gitu, nggak hafal. Itu gimana Ustaz menyikapinya Ustaz? Supaya kita juga sholat kita bisa kusuk gitu Ustaz. Oke, baik. Tentu kan Nabi contohkan kalau kamu jadi imam, lihat tengok di belakang. Nah, banyak orang tua, banyak anak-anak. Jadi bacanya yang sedang-sedang saja, nggak terlalu panjang juga nggak terlalu pendek, sedang saja. Kan gitu. Makanya begitu juga orang-orang yang sholat juga harus ikhlas, niat karena Allah. Jangan sampai begitu masuk ke masjid sudah mulai gedumel. Panjang nih bacanya, panjang nih. Ya, imamnya dia. Gitu. Imamnya dia nih. Udahlah pergi aja nggak jadi sholat di situ. Nah, itu berarti kan kalau puasa kayak gitu waktu kita zaman SMA gitu saat imamnya siapa nih kalau baca cepet favorit kayak gitu tuh. Nah, itu jadi masih dalam menjadi problematika sampai sekarang gitu Ustaz. Nah, terkadang kalau misalnya kan kalau ada yang tarawih yang 23 atau 11 gitu ya gitu. Nah, itu kadang-kadang ada imam yang seperti itu gitu, Pak. Sedangkan di belakang masih ada orang tua yang mungkin masih walaupun dirinya udah agak susah tapi mereka masih pengen sholat di masjid berjamaah gitu. Standar lah, standar, nggak terlalu buru-buru, nggak terlalu juga cepet-cepet, ya santai aja standar. Yang jadi disebut taraweh. Taraweh itu dari kata istirahat, artinya santai. Istirahat. Nah, itulah taraweh itu. Nah, ada orang tarawehnya 23, 5 menit itu selesai. Yang viral itu ya? Yang viral. Allah Akbar gitu. Apa yang dibaca gitu. Gitu. Kadang ada yang kok 7 menit udah selesai gitu. 23 gitu. 23. Aneh gitu. Jadi standar kita misalkan 8 tutup witir ya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Udah. Itu aja insya Allah. Ya misalnya gini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedang itu. Sedang ya. Yang terlalu panjang itu begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, kayak baca MTQ. MTQ nih. Kepanjangan nih. Lupa nih di belakang itu. Orang mau pingsan duluan nih. Wah, itu satu ayat tuh begitu. Ditarik-tarik. Tarik-tarik tuh. Gitu. Jangan begitu, yang sedang aja lah gitu. Bacanya ini apa kayak merotal. Nah, merotal gitu. Ntar kori lagi. Kadang banyak tuh saat yang keluhan-keluhan dari jemaah. Aduh nih, imamnya lama nih gitu. Jadi konsentrasi kita jadi apa namanya? Jadi buyar gitu. Jadi kadang tadi baca apa nih? Jadi pikiran kita puter-puter gitu saat puter-puter gitu. Nah kita sebagai umat Islam, sebagai makmum juga harus cerdas dan pintar. Artinya kita juga harus belajar. Dari tahun ke tahun cuma itu aja permasalahannya kan pegel kita. Ya kan harusnya dia harus tadabbur, ada progres. Misalkan sekarang sudah umur 40, masa sih yang cari kulhu terus kan? Iya, trikul kan. Trikul kulhu ahad, kulhu berfalak, kulhu terbina itu trikul kan. Usia 40 masih trikul ya. Gua yang meningkat sedikit gitu. Iya kan, terus gitu. Alam Nasro terus begitu. Ini begitu udah usia 40 ke masjid, begitu imamnya baca alif lam mim. Waduh, panjang nih. Dia tahu padahal alif lam mim langsung rukuk. Allahu Akbar. Padahal satu ayat boleh. Satu ayat boleh. Ayat, 2 ayat boleh. Gitu satu. Iya, non Allahu Akbar kebangetan itu. Oke, teman-teman sekalian kalau kita ngobrolnya kalau kita tanya lebih dalam lagi mungkin agak panjang gitu. Jadi kita sudahi dulu. Mungkin kalau misalnya ada lain waktu kita bertanya-tanya lagi. Ustaz, terima kasih ilmunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang mau kenal, ini adalah Ustadz Budiman Al-Hanif
salah satu pengisi di Masjid Nurul Hidayah Brawijaya gitu. Nanti kalau misalnya ketemu Ustadz bisa di Nurul Hidayah Brawijaya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.